Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sadaqus iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin. Masih tentang al-ulama wal-ubbad fi afatil kibr. Tentang para ulama dan para ahli ibadah yang terkena penyakit sombong. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwa para ulama dan para ahli ibadah dalam masalah penyakit sombong ini ada 3 derajat. Derajat yang pertama, kesombongan itu menetap di hatinya, sehingga dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Namun dia berusaha untuk bersungguh-sungguh melawannya. Ya. Maka orang ini berusaha untuk memutuskan dan mematikan pohon kesombongan yang ada di hatinya. Derajat yang kedua, kata beliau, yaitu an yadhara laka bi af'alihi min at-tarafu' fil majalis, yaitu tampak pada perbuatannya. Ya, seperti dia ingin kelihatan kehebatannya, ingin kelihatan lebih daripada teman-temannya, bahkan ia mengingkari orang yang kurang menghormatinya. Ya, nah ini derajat yang kedua. Sekarang kita masuk ke ad-darajatus tsalisah, derajat yang ketiga. An yazharul kibru bilisani. Kesombongan itu tampak di lisannya, Pak. Kalau yang kedua kan tampak pada perbuatannya. Kalau yang ketiga tampak di lisannya. Kada'awi wal mafakhir, seperti ngaku-ngaku kalau dia punya ini, punya karomah ini, punya ilmu ini dan yang lainnya. Wal mafakhir, berbangga-bangga dengan kelebihannya. Mutazkiyatun nafs, memuji diri sendiri. Ya, ada orang kayak gitu, Pak. Dia kerjaannya muji-muji diri sendiri aja, menyebutkan kehebatan-kehebatannya aja. Wa hikayatil ahwal fi ma'radil mufakharati li ghairihi. Demikian pula suka menceritakan tentang keadaan-keadaan yang sebetulnya tujuannya dia ingin berbangga dengan kelebihannya itu di atas orang lain. Wa kadzalika takabbur bin nasab. Demikian pula takabur, sombong dengan nasabnya, karena merasa dirinya keturunan para nabi lah gitu. Merasa dirinya keturunan Raden lah, Kerining berat, darah biru, padahal darahnya merah. Ya. Falladzi lahu nasabun syarif yastahqiru man laisa lahu dzalikan nasab. Orang yang punya nasab yang mulia suka meremehkan, dia meremehkan orang yang tidak punya nasab atau nasabnya rendah. Wa in kana arfa' minhu amalan,
Walaupun orang yang nasabnya lebih rendah itu bisa jadi lebih tinggi amal solehnya Pak di sisi Allah. Nah ini saudaraku seiman. Ini derajat yang ketiga ini, dia tampak kesombongannya itu pada lisannya. Ya. Kalau Abdul Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, yaqulu rajulu lirrajuli, berkata seseorang kepada orang lain, ana akram minka, aku ini lebih mulia dari kamu. Ya. Walaysa ahadun akram min ahadin illa bittaqwa. Padahal kata beliau, yang menentukan kemuliaan itu adalah ketakwaan, bukan nasab. Kamu misalnya, saya ini keturunan Prabu Siliwangi tahu? Waduh. Ya. Kita katakan apa manfaatnya? Emangnya kalau kamu keturunan Prabu Siliwangi, kamu bakalan masuk surga? Iya. Yang satu lagi berkata, saya ini keturunan ya Sultan Agung Tirtayasa. Waduh. Kita katakan ya akhi, dalam Islam itu nggak boleh berbangga-bangga dengan apa? Keturunan. Karena itu bukan jaminan kita masuk apa? Surga sama sekali. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Nah, ini parameter kita umat Islam dalam menilai orang itu mulia apa enggaknya itu parameternya takwa. Ya, dia bertakwa walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia nggak punya kedudukan, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernah saya sampaikan ya, tentang siapa? Khairut tabi'in, Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in itu siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani siapa? Bukan ulama? Bukan. Ahli ibadah? Ya. Dia bukan orang yang punya kedudukan? Bukan. Orang yang tersohor? Bukan. Ya. Tapi dia ternyata orang miskin, nggak punya kedudukan apa-apa. Tapi bakti dia kepada orang tua luar biasa. Ketakwaan dia kepada Allah luar biasa. Wa kadzalika at-takabburu bil mal wal jamali wal quwwati wa kasratil atba' wa nahwi dzalik. Demikian pula sombong dengan harta, sombong dengan kecantikan atau ketampanan, sombong dengan kekuatan badannya, sombong dengan banyaknya pengikut. Ya. Makanya terkadang seorang ustadz yang hadirnya banyak gitu. Itu subhanallah perjuangannya untuk melawan kesombongan itu luar biasa, Pak. Iya. Karena hal-hal seperti itu seringkali memunculkan kesombongan di hati, Pak. Fal kibru bil mali aktsar ma yajri bainal muluki wat tujar wa nahwihim. Sombong dengan harta biasanya menimpa orang-orang kaya, para raja, ya, para bisnismen yang berhasil. Oh, itu biasanya sombong dengan apa? Harta, Pak. Harta itu berupa apa? Harta kan banyak, Pak. Mobil harta bukan? Mobil harta. HP harta bukan, Pak? HP harta. Sepeda harta. Motor harta. Ya, antum bawa motor gede, merasa paling super. Ya, atau sepedanya melek Brompton. Wah, nih Brompton, ente apaan? Ya, nah, ini akal Islam. Wa takabbur bil jamali aktsar ma yajri bainan nisa. Sombong dengan kecantikan itu sering menimpa para wanita. Sombong dia kalau dirinya ya cantik.
Demikian pula pemuda yang merasa dirinya ganteng. Wa yad'uhunna ila an-naqsi wal ghibah wa dzikri al-'uyub. Kesombongan itu akhirnya menyeret mereka untuk apa? Menjelek-jelekan orang lain. Ya, si anu mah apa? Hidungnya pesek. Ya. Si anu sih orangnya apa banyak jerawat. Karena merasa dirinya cantik, Pak. Merasa dirinya glowing lah gitu. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Wa amma takaburu bil atba'i wal ansar. Adapun sombong dengan pengikut. Fayajri bainal muluki bil mukasarati bikasratil junud. Wa bainal ulama'i bil mukasarati bil mustafidin. Maka orang yang sombong dengan pengikut itu suka menimpa yang pertama para raja. Yang merasa bangga dengan tentaranya yang hebat dan kuat. Demikian pula yang kedua para ulama. Yang merasa bangga dan sombong dengan banyaknya orang yang hadir di mana? Di majelisnya. Ya. Mafil jumlah. فَكُلُّ مَا يُمْكِنْ أَنْ يَعْتَقِدَ كَمَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا أَمْكَنَ أَنْ يَتَكَبَّرَ بِهِ. Kesimpulannya kata beliau, segala sesuatu yang mungkin diyakini sebagai sebuah kesempurnaan, kalau ternyata pada dirinya itu tidak ada kesempurnaan, tidak sempurna tersebut, maka itu sangat mungkin menimbulkan kesombongan. Artinya orang sombong itu sebetulnya apa? Dia ingin diakui. Ingin apa? Diakui kalau dia tuh punya hal-hal yang hebat gitu, Pak. Iya. Hatta innal fasiqa qad yaftakhiru bi kathrati syurbil khumri wal fujuri. Bahkan orang fasik saja bisa berbangga-bangga dan sombong dengan apa, Pak? Kalau dia banyak minum arak, ya, kalau dia banyak berzina, subhanallah, mengerikan sekali. Lidhanni anna dzalika kamal, karena dia mengira itu sebagai kesempurnaan buat dia, padahal bukan kesempurnaan sama sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi terkadang orang sombong itu, Pak, tadi orang sombong itu akibat dia merasa memiliki sesuatu yang hebat, yang sempurna gitu, Pak. Walaupun pada dasarnya bukan kesempurnaan itu. Ya. Wa'alam anna takabbura yadhharu fi syama'il al-insan. Ketahuilah, kata beliau, kesombongan itu suka muncul pada sikap-sikap seseorang. Kasa'aril wajhihi, seperti apa? Pada wajahnya, Pak. Kalau orang sombong terkadang terlihat pada wajahnya itu. Kalau ngomong sama orang tuh, kelihatan lah gimana gitu. Ya. Wa nadharihi syajaran, terlihat pada pandangannya kayak meremehkan gitu, Pak. Wa itraqi ra'sihi, atau pada gerakan kepalanya. Wa julusihi mutarabbi'an wa muttaki'an, terlihat pada gerakan duduknya, baik dalam bersilanya ataupun dalam bertelekannya, kelihatan, Pak, orang yang sombong itu. Wa fi aqwalihi, pada ucapan kata-katanya. Hatta fi sautihi wa naghamatihi, bahkan pada suaranya dan nadanya orang sombong tuh suka kelihatan, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa yadhhar dzalika aidan fi mashyihi wa tabakhturihi. Tampak juga dalam gaya berjalannya, Pak. Orang sombong kelihatan orang gaya berjalannya itu. Ya. Wa qiyamihi wa qu'udihi wa harakatihi wa sakanatihi wa sa'iri taqallubatihi.
Cara berdirinya, cara duduknya, cara geraknya, cara diemnya, bahkan semua ya perbuatannya seringkali terlihat akan kesombongan pada dirinya itu. Walaupun terkadang ada orang ya perbuatannya memperlihatkan ketawaduan, tapi hatinya sombong. Ada kayak gitu, Pak. Ya, kalau dia jalan di depan orang merunduk-runduk, biar kelihatan tawadu gitu. Tapi dia merasa sombong dengan amal solehnya, Pak, dan ilmunya. Karena sombong itu pada asalnya di hati, Pak. Ya, tempatnya di hati. Tapi suka muncul pada ucapan dan perbuatan. Wa min khisalil mutakabbir, dan di antara sifat orang sombong apa, Pak? An yuhibba qiyaman nasi lahu. Dia merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya. Itu sifat orang sombong kayak gitu, kata beliau. Dia merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya. Makanya Rasulullah SAW nggak suka, Pak. Rasulullah nggak suka disambut oleh para sahabat sambil para sahabat berdiri, nggak suka. Anas bin Malik berkata, para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah, tapi ketika Rasulullah SAW datang, tidak ada seorang pun dari kami yang berani untuk berdiri. Ya, likarahiyatihi lidzalik, karena Rasulullah tidak suka seperti itu, Pak. Sementara kita pas datang ada yang nggak berdiri, oh kamu yang nggak punya adab ya. Padahal dia pengen dihormatin. Iya. Ikhwata Islam. Wal qiyamu ala darbain. Berdiri untuk orang lain itu ada dua macam, kata beliau. Qiyamun ala ra'sihi wa huwa qa'id. Yaitu berdiri ya lebih tinggi darinya, di mana orang yang kita hormati itu dia sedang duduk. Dia duduk, kita berdiri. Untuk apa? Menghormati dia. Fahada manhiyun an. Maka ini terlarang. Oke, ini apa? Terlarang. Jadi ustadznya duduk, murid-muridnya pada berdiri untuk menghormati dia. Itu dilarang, Pak. Rasulullah SAW sabda, man ahabba an yatamatsalahu an-nasu an yatamatsalahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang merasa suka, kata Rasulullah, orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Iya. Wahadhi adatul a'ajim wal mutakabbirin. Karena ini adat istiadat orang ajam yang sombong, Pak. Nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan duduk. Kemudian ternyata para sahabat di belakang sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Maka Rasulullah SAW langsung berisyarat, duduk, duduk. Maka para sahabat pun duduk. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, kalian melakukan perbuatan orang ajam. Ya, tasyabuh dengan orang apa? Ajam. Fa'idha qamal imam, ya faqumu, kalau imam berdiri, berdirilah. Fa'idha jalasa, ya fajlisu, kalau imam duduk, maka hendaklah kalian apa? Duduk, kata Rasulullah SAW. Qala Anas, berkata Anas, lam yakun syakhsun ahabba ilaina min Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang paling dicintai oleh kami dari Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Tapi para sahabat kalau melihat Rasulullah tidak ada yang berani berdiri, Pak. Enggak ada yang berdiri. Lima ya'lamuna min karahati lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah nggak suka itu, Pak. Rasulullah nggak suka para sahabat menyambut Rasulullah sambil apa? Berdiri. Kalau dulu waktu saya ibtidaiyah, Pak,
Ketika bu guru masuk dan sudah duduk, kita langsung mengatakan apa? Ista'id qiyaman. Siap-siap, berdiri. Berdiri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qu'udan. Duduk. Duduk. Tolpe tidak iya. Sementara gurunya duduk di atas mejanya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Karena itu perbuatan ajim. Perbuatan orang-orang sombong. Nggak boleh. Rasulullah mengatakan siapa yang suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana tadi? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Asalnya, yang kedua, qiyamun inda maji'il insan. Berdiri ketika ada orang yang datang. Faqad kana salafu la yakaduna yaf'aluna dzalik. Salaf terdahulu hampir-hampir mereka tidak melakukan perbuatan itu, Pak. Sebagaimana dalam hadis Anas tadi. Ya. Rasulullah, kalau mereka melihat Rasulullah datang, para sahabat nggak ada yang berdiri, Pak, karena mereka tahu Rasulullah nggak suka. Ya. Waqad qala al-ulama'u, dan para ulama berkata, yustahabbul qiyamu lil walidaini wal imamil adil wa fudala'in nasi. Waqad sara hadha kasyi'ari bainal afadil. فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب ذلك حقدا. Para ulama berkata, disunnahkan katanya berdiri menghormati orang tua, imam yang adil, orang-orang yang punya keistimewaan. Ya. Dan ini kemudian jadi sebuah syiar di kalangan ya mereka. Dimana kalau ada orang yang tidak melakukannya, nggak mau berdiri, dianggap itu penghinaan, Pak. Ya. Padahal dulu Rasulullah SAW malah nggak suka. Kalau kita sekarang malah senang bener. Orang kalau berdiri menghormati kita itu, kalau ada yang nggak berdiri, ini orang kurang ajar. Itu kan nggak sesuai dengan apa namanya, ya adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya seorang ustadz, seorang kiai ngajarin muridnya dong. Ya, ketika dia datang orang-orang pada berdiri menghormati dia. Ustadznya ngajarin, duduk. Rasulullah SAW dulu tidak suka, ya, disambut atau dilulukan dengan cara berdiri. Rasulullah nggak suka. Udah duduk. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa min khisalil mutakabbir, di antara sifat orang yang sombong, alla yamshi illa wa ma'ahu ahadun yamshi khalfahu. Kalau dia berdiri, dia suka kalau ada di belakangnya kalau dia jalan, ya kalau dia berjalan, dia merasa suka kalau ada orang di belakangnya juga berjalan ngikutin dia, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini sesuatu yang tidak disukai. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berjalan. Kemudian ada beberapa orang ngikuti Ibnu Mas'ud di belakang. Apa yang terjadi, Pak? Abdullah bin Mas'ud langsung menengok ke belakang dan berkata, pergi. Kalian mau ngapain? Ada perlu nggak? Kata Mas'ud. Karena kalau kalian mengikuti aku, kata beliau apa? Ini kehinaan buat yang diikuti, kehinaan buat yang mengikuti, dan bisa menjadi kesombongan buat yang diikuti. Ibnu Mas'ud malah nggak mau. Kamu kalau nggak ada keperluan jangan ikutin saya.
Kalau kita kan Masya Allah, ya, diikuti orang banyak di belakang. Wah, biar orang lihat nih, kalau saya nih pengikutnya banyak loh. Yang ngepennya banyak. La haula wa la quwata illa billah. Wa minha an yastankifa min julusi ahadin ila janibihi aw masyihi ma'ahu. Di antara kesombongan juga apa? Dia nggak suka kalau ada orang miskin duduk di sampingnya. Atau ada orang yang ya rendahan berjalan bersamanya. Nggak suka dia. Maunya yang duduk di sampingnya siapa, Pak? Wah, orang kaya dong. Ya. Maunya yang duduk di sampingnya siapa? Orang yang punya kedudukan. Yang berjalan bersamanya orang-orang yang hebat. Ya, pas yang duduknya di sampingnya orang miskin, ente. Ya, bikin jatuh gue aja. La haula wala quwata illa billah. Sementara Rasulullah SAW, beliau malah mendekatkan orang miskin. Bahkan Rasul berwasiat kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? La taruddi, jangan kamu tolak orang miskin. Ya. Wa ahbibhum, cintai orang miskin, kata Rasulullah SAW. Wa qarribhum, dekatkan mereka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qad rawa Anas dan Anas bin Malik meriwayatkan, semoga Allah meridainya, ia berkata, kanatil amatu min ahli al-Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulullah SAW fatantaliqu bi fi hajatiha. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada budak wanita yang memegang tangan Rasulullah kemudian membawanya ke tempat yang dia butuh kepadanya. Bayangkan Rasulullah SAW ketika datang kepada seorang budak wanita, yang namanya budak kan tahu sendiri Pak, nggak punya kehormatan, rendahlah di mata masyarakat gitulah Pak. Tapi Rasulullah SAW tetap tawadu hatta kepada budak sekalipun. Maqala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, jalastu ila Abdul Aziz bin Abi Rawad. Aku pernah duduk di hadapan Abdul Aziz bin Abi Rawad. Wa inna fakhidhi iltamasa fakhidhahu. Fanahaitu nafsi anhu. Dan aku ketika duduk di samping dia, paha aku menempel ke paha dia, maka aku pun kemudian menjauhkannya. Fa'akhadha thiyabi fajarrani ilaih. Melihat itu dia langsung mengambil bajuku dan menariknya. Wa qala lima taf'aluna bima taf'aluna bil jababirah. Kenapa kamu lakukan kepadaku seperti kamu melakukan kepada para raja? Aku bukan raja. Aku bukan orang diktator, otoriter. Wa inni la a'rifu minkum rajulan syarran minni. Dan seakan-akan aku tidak mengetahui ada orang yang paling buruk dariku. Artinya dia nggak suka Pak. Ada orang yang bersikap kepada dia seakan-akan dia menghormati banget sama dia gitu Pak. Langsung ditegurnya itu. Kamu jangan begitu sama saya. Biasa aja kenapa? Nggak usah kamu sampai kayak gitu. Terkadang sebagian orang kan malah menikmati Pak. Padahal subhanallah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu perbuatan yang bisa merusak hati, Ketika ada orang yang berlebihan menghormati kita, itu bisa merusak hati kita, Pak. Wa minha alla yahmil mata'ahu min suqihi ila baitihi. Di antara sifat orang sombong, nggak mau bawa barang-barang belanjaannya ke rumahnya, tapi nyuruh orang lain bawain dah. Dia nggak mau bawa.
malah nyuruh orang lain. Kecuali kalau memang barangnya banyak Pak, yang kita nggak kuat. Ya, terkadang kita belanja, suruh orang lain bawa, kita nggak mau bawa. Ya, karena merasa saya kan punya kedudukan. Ya. Qad ishtara Rasulullah SAW syai'an wa hamalah. Padahal kata beliau, dulu Rasulullah SAW membeli sesuatu di pasar, beliau sendiri yang memanggulnya. Wa kana Abu Bakr yahmilu thiyaba ila suq yatjaru fiha. Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang khalifah. Beliau yang memanggul baju-bajunya pergi ke pasar buat jualan. Padahal beliau khalifah, Amirul Mukminin. Tapi beliau manggul sendiri bajunya untuk jualan di mana? Di pasar. Ya. Washtara Umar radhiyallahu anhu lahman fa'allaqahu biyadihi wa hamalahu ila baitihi. Umar bin Khattab khalifah pergi ke pasar, belanja daging, ditenteng sendiri pulang ke rumah. Ya. Washtara Ali radhiyallahu anhu tamran fahamalahu fi milhathah. Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah juga pergi ke pasar beli apa? Kurma. Lalu kemudian beliau membawanya sendiri. Nggak nyuruh orang lain buat membawanya. Aqala lahu qailun ahmilu anka. Lalu ada orang yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, biar aku yang bawain. Kata Ali apa? La. Ya, jangan. Abul Iyal ahaqqu an yahmil. Bapaknya anak-anak lebih berhak untuk membawanya. Masya Allah. Kalau kita kan ada yang nawarin gitu kesempatan. Wah, ya. Subhanallah ya akhal Islam, menunjukkan ketawaduan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yawman min as-suq wa qad hamala hazmata hatabin wa yawma idhin khalifatu Marwan. Ya, faqala li rajulin awsi at-tariq lil amir. Abu Hurairah, beliau ditugaskan sebagai gubernur kota Madinah, Pak. Suatu hari pergi ke pasar, bawa apa, Pak? Kayu bakar. Ya, bawa kayu bakar. Dia bawa pergi ke pasar sambil dipikulnya kayu bakar itu. Terus ada orang yang menghalangi sambil berkata, maaf, tolong saya kasih jalan. Ya, mana ada Pak pemimpin kayak gitu di zaman sekarang? Pergi ke pasar, jualan apa? Ya, kayu bakar, bawa kayu bakar sendiri. Ya. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siapa yang ingin menghilangkan kesombongan dan berusaha untuk tawadu, hendaklah mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang telah kita sebutkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari kesombongan, Pak. Iya. Kemudian beliau berkata, bayan mu'alajatil kibri waqtisab tawadu. Penjelasan bagaimana mengobati kesombongan dan agar kita punya sifat tawadu. Ya. I'lam annal kibra minal muhlikat. Ketahuilah bahwa sombong itu termasuk perkara yang membinasakan. Karena kan sudah kita jelaskan hadisnya apa? Rasulullah SAW sabda apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari apa?
kesombongan. Cuma sebesar biji sawi kesombongan bisa menghalangi masuk surga loh, Pak. Bayangkan. Berarti kesombongan itu apa? Sangat berat di mata Allah. Kenapa? Karena yang berhak sombong hanya Allah. Manusia nggak berhak sombong. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya, al-kibru ridai wal azamatu izari faman naza'ani fih azabtuhu bin nar atau kama qala. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Kebesaran itu adalah sarungku. Siapa yang menyaingi aku dalam hal itu, aku pasti akan azab dia dalam api neraka. Manusia nggak berhak sombong. Kenapa? Ya manusia Allah yang ngasih kok. Antum cakep, ganteng. Yang ngasih antum ganteng siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara teman antum jelek, dia juga nggak pengen jelek. Sudah terlahir seperti itu, Allah yang sudah menentukan. Ya. Yang ngasih antum berbagai macam harta, ya kedudukan, siapa kalau bukan Allah? Terus kenapa kamu sombong? Apa yang sombong? Kata beliau, walaka ya wa mudawatuhu fardu ainin. Mengobati penyakit sombong itu hukumnya fardu ain, wajib. Karena ini bisa membinasakan. Walaka fi mu'alajatihi maqaman. Ada dua cara untuk mengobati penyakit sombong, kata beliau. Al-awwal, yang pertama, fi isti'sali aslihi wa qat'i syajaratihi, yaitu mencabut akar kesombongan dari hati kita. Bagaimana caranya? Wadzalika bi an ya'rifal insanu nafsahu wa ya'rifu rabbahu. Itu seorang insan harusnya dia sadar siapa dirinya. Dan ia kenal kepada Allah Rabb-nya. Ya. Artinya seorang insan sadar bahwa dirinya itu makhluk hamba yang membutuhkan karunia Allah. Yang kalau bukan karena Allah memberikan kepadanya karunia-Nya, dia nggak akan bisa apa-apa. Sadari itu. Makanya dalam sebuah atsar dikatakan apa? Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Tahu diri maksudnya gimana? Tahu bahwa dirinya hamba. Maka kalau kita tahu diri kita hamba, posisikan diri kita sebagai seorang hamba. Jangan memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ya. فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل. Karena kata beliau, kalaulah ia mengetahui tentang hakikat dirinya dengan sebenar-benar pengetahuan, dia akan tahu sebetulnya dia itu adalah hina, Pak. Hina. Gak punya apa-apa. Makanya dalam hal diskusi Allah Ta'ala berfirman apa, Pak? Ya. Allah berfirman, ya ibna Adam, kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai anak Adam, setiap kalian itu pada asalnya lapar, kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Artinya kita ini, Pak, kalau bukan karena Allah memberikan kita makan, lapar kita, Pak. Ya. Allah berfirman lagi, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Setiap kalian tuh telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan kalian pakaian. Artinya kita ini fakir, nggak punya apa-apa. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Butuh kalian kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Jadi kata beliau, orang yang tahu siapa dirinya, dia akan sadar bahwa dirinya itu ya nggak punya apa-apa. Wa yakfihi an yanzur fi asli wujudihi ba'dal adam min turab. Cukuplah dia melihat kepada apa? Asal keberadaannya setelah dia tidak ada. Bagaimana dia terlahir dari perut ibunya, kemudian menjadi bayi yang lemah, yang butuh kasih sayang orang tuanya. Maka Allah ciptakan pada hati kedua orang tuanya rasa sayang, rasa iba kepada dia, disusui sama ibunya, bahkan bapaknya pun juga sampai ya berani untuk banting tulang, habiskan waktu demi untuk menafkahi anaknya. Allah jadikan seperti itu, Pak. Setelah dia mulai besar, Allah bekali ia mulai dikasih ya skill, kemampuan untuk cari duit. Allah kemudian memberikan kepada dia berbagai macam rezeki, makanannya, minumannya, pakaiannya, dikasih sama Allah mobil, dikasih sama Allah rumah, demikian pula berbagai macam kenikmatan. Tahu-tahu sombong, ya Allah, gak tahu diri itu orang. Ya, sama Allah dikasih dari kecil, ya Allah perhatikan, udah gede sombong sama Allah, disuruh pakai jilbab, alah panas. Disuruh sholat, males. Ya. Ada orang kayak gitu banyak, Pak. Ditambah lagi kekayaannya sama Allah. Bukan semakin tunduk kepada Allah, malah semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya dia menjalankan perintah Allah pun pilih-pilih. Kalau menguntungkan dia sesuai seleranya, diambil. Kalau enggak, enggak. Ya Allah, sombong benar itu orang. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqad asyara ta'ala ila hadha. Allah mengisyaratkan ini dalam ayatnya. Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih Allah menciptakan kalian? Coba kamu mikir, hai manusia, dari apa Allah ciptakan kamu? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari saripati air mani Allah ciptakan. Lalu Allah, ya, faqaddara, Allah takdirkan ia untuk hidup jadi manusia. Ya. Thumma sabila yassarah. Kemudian Allah pun mudahkan jalannya untuk mendapatkan rezekinya. Ya. Allah jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita ingat itu semua, Pak. Ingat kenikmatan-kenikmatan itu dari siapa? Siapa yang ngasih? Makanya Allah menyuruh kita banyak mengingat kenikmatan supaya kita mau apa? Supaya kita mau taat sama Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu. Ingat semua nikmat yang kamu rasakan itu siapa yang ngasih? Supaya kamu nggak sombong sama Allah. Ya. Allah juga berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku pernah berikan kepada kalian. Supaya apa? Supaya mereka mau taat, mau tunduk, nggak sombong sama Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya.
Amin hadza bidayatuhu, faman hadza bidayatuhu, fa ayyu wajhin likibrihi wa fakhrihi. Maka orang yang permulaannya seperti ini dari saripati air mani yang hina, lalu kenapa dia harus sombong? Kenapa dia harus bangga diri? Ya, subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ala annahu law dama lahu al-wujudu ala ikhtiyarihi lakana litughyanih tariqun bal qad sallatu alaihi al-akhlaq al-mutadaddah wal amrad al-ahailah bainama ya bunyanuhu qad tamma idh huwa qad wahiya wa tahdim la yamliku syai' li nafsihi darran wala naf'an. Ya, ala annahu law dama lahul wujud ala ikhtiyarihi, kalaulah keberadaan dia itu dengan pilihannya diri sendiri, pasti dia akan lebih memilih jalan apa? Melampaui batas. Ya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perkara-perkara yang tidak dia inginkan, tidak sesuai dengan keinginannya. Terkadang Allah berikan penyakit-penyakit yang membinasakan. Ya. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu di dunia ini, Bang, supaya tidak sombong, ya. Allah berikan penyakit dan berbagai macam hal-hal yang dia tidak inginkan. Tujuannya supaya manusia apa? Nggak sombong. Ya. Ketika bangunannya telah sempurna, tiba-tiba ia roboh. Artinya, terkadang manusia ya telah sampai pada puncak-puncaknya kejayaan, kehebatan, tiba-tiba Allah jadikan apa? Bangkrut. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak memiliki untuk dirinya manfaat. Tidak pula menolak mudarat. Naam ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Allah sangat mampu mengambil kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kayak si Korun, Pak. Antum tahu kisah si Korun kan? Si Korun keluar ke kaumnya, Pak, dengan sombongnya, Pak. Karena dia merasa orang paling kaya, Pak. Ya. Fa kharaja ala qaumi fi zinatih. Keluarlah si Korun kepada kaumnya dengan perhiasan-perhiasannya. Ya. Ketika dia dalam keadaan sombong itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Allah azab dia. Subhanallah. Dan bagi Allah itu mudah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sombong dengan ya kekayaan, mudah bagi Allah. Seperti halnya Ashabul Jannah. Allah kisahkan itu dalam surat Al-Qalam, Pak. Tentang kisah orang-orang yang punya kebun. Yang tadinya kebunnya itu Masya Allah, ya. Buah-buahannya selalu berhasil panen. Suatu ketika pemilik kebun itu berkata, panen kali ini nggak usahlah kita undang orang miskin. Iya. Ini kan punya kita. Seenaknya mereka ngambil. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Malam harinya Allah kirimkan apa? Api. Menghabiskan kebunnya. Habis semuanya. Di pagi harinya mereka pergi ke kebun. Loh. Sudah hancur. Rusak. Mereka pun sadar, langsung taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Nah ini ya akhi, jadi seakan beliau mengingatkan kita, agar jangan sekali-kali punya sifat apa? Sombong. Sehebat apapun Anda, siapapun Anda, jangan pernah sombong. Ya,
sombong dengan HP, sombong dengan baju, sombong dengan apa lagi Pak? Jam tangan, sombong dengan apa lagi Pak? Banyak. Ya, semua itu akhirnya tidak layak. Semua itu bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Nas'alallah salamata wal afiyah. Saya kira cukup sampai sini dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.